Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa war rasulil mujtaba khairul anami wal wara wa khairu man wati athara Muhammad ibnu Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selalu syukur kita kepada Allah karena masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam rangka kajian rutin pekanan Mu'allaf Center Sulawesi Tengah. Dan kalau sebelumnya itu kita kan masih sebenarnya dalam membahas kitab tauhid. Tetapi untuk pekan ini kita bergeser dulu dari judul kitab tauhid dan kita akan masuk ke pembahasan tematik, yaitu tentang judulnya ada apa dengan bulan Sya'ban. Kenapa kami memilih judul ini? Karena bersesuaian dengan kondisi kita saat ini yang sudah memasuki awal dari bulan Sya'ban. Tanggal berapa Sya'ban sekarang? Sebelas Sya'ban. 11 Sya'ban 1444 Hijriah. Maka penting untuk kita mengetahui apa yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Sya'ban ini. Seperti ini, Bu. Suatu masa itu dianggap penting dalam sejarah jika terjadi kejadian penting di masa itu. Contoh, kalau dalam sejarah Islam itu ada yang namanya tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada masa itu Abrahah, panglima kerajaan Habasyah, itu mau menyerang Makkah dan mau menghancurkan Ka'bah. Menyerangnya itu pakai pasukan bergajah, pasukan gajah yang sangat banyak. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala, pasukan gajah Abraha yang terkenal seluruh dunia itu terkenal sangat kuat, bisa kalah oleh burung ababil yang dikirim langsung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa batu-batu api dari neraka. Ini ada di mana? Ada di surat apa ini diabadikan? Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan para ahli gajah? Yang dimaksud itu Abraha. Tahun tersebut sangat penting. Selain Mekah itu diserang, mau dihancurkan Ka'bahnya, tahun tersebut juga lahir Nabi Muhammad. Contoh yang lain, bahwa suatu masa itu dianggap penting melihat dari kejadian apa yang terjadi di masa itu. Kalau kita sekarang ini masuk 2023, kalau dibilang masa-masa corona, pasti semua kita itu langsung berpikir, oh itu terjadi sekitar tahun 2019, 2020, 2021. Mau sampai 10 tahun ke depan, kalau dibilang dulu ada peristiwa virus corona, orang langsung berpikirnya, oh tahun 2019, 2020. Dibilang itu saja, orang langsung paham, oh itu dulu penting. Ada suatu penting, maka terus disebutkan dalam sejarah berulang-ulang. Peristiwa corona, oh iya peristiwa corona. Begitu juga dengan bulan Sya'ban, Ibu. Supaya kita paham, supaya kita mengerti betapa pentingnya bulan Sya'ban ini menurut Islam,
Kita coba cari tahu dulu sejarah-sejarah apa yang terjadi di bulan Sya'ban. Peristiwa-peristiwa apa yang pernah terjadi dalam sejarah Islam di bulan Sya'ban. Yang paling pertama, peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban itu perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat. Kita ini sebagai kaum muslimin di awal-awal masa turunnya syariat sholat, itu kita menghadapnya tidak ke Ka'bah. Kita menghadapnya tidak ke Ka'bah, Ibu. Menghadapnya kemana? Menghadapnya ke Palestina. Umat Islam dulu, awal-awal diturunkannya syariat sholat setelah Isra Mi'raj, itu menghadapnya tidak langsung ke Mekah, tidak langsung ke Ka'bah, tapi dulu menghadap ke Baitul Maqdis atau di Palestina. Waalaikumsalam. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, yang mana notabene di Madinah itu ada orang-orang Yahudi. Ada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini kan mereka itu mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa terdahulu. Hanya mereka melakukan penyelewengan, penyimpangan, melenceng dari syariat yang lurus. Jadi dalam syariat Nabi Musa itu, Ibu, yang pakai kitab Taurat, itu juga ada sholat. Dan sholatnya bangsa Yahudi itu pada zaman itu mengarah ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Apa hubungannya dengan Nabi Muhammad? Hubungannya, mereka senang ketika tahu bahwasanya kaum muslimin itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Loh, kalau mereka senang kan berarti tidak ada masalah. Bukan di situ perkaranya. Orang Yahudi ini, mereka itu sangat-sangat benci dengan Nabi Muhammad dan juga umat Islam. Benci karena apa? Secara ringkasnya mereka benci karena Nabi terakhir yang sudah disebut-sebutkan paling mulia, disebutkan dalam Taurat, dalam kitab-kitab mereka, disampaikan oleh para rahib-rahib mereka, Nabi yang sangat ditunggu-tunggu, itu bukan lahir dari keturunan mereka, dari bangsa Arab. Itu secara garis besar. Waalaikumsalam. Kalau mau tahu detailnya kenapa orang Yahudi itu benci sama umat Islam, silakan dicari sendiri. Maka mereka itu membenci, menghasut orang lain untuk membenci umat Islam juga. Jadi ketika mereka tahu kalau umat Islam itu sholat menghadap ke Palestina, menghadap ke Baitul Maqdis, mereka senang. Oh, ternyata agama yang dibawa Muhammad ini masih mengakar dengan agama Yahudi. Begitu mereka senangnya. Makanya Rasulullah itu ketika masih menghadap ke Palestina sholatnya kaum muslimin itu, setiap habis sholat beliau berdoa, mengangkat tangan, mengangkat kepalanya ke langit, berdoa, ya Allah, saya itu suka kalau misalnya umat Islam itu kalau sholat menghadap ke kiblatnya Nabi Ibrahim. Kiblatnya Nabi Ibrahim mana? Ka'bah. Kan yang bangun Ka'bah kan Nabi Ibrahim. Dalam setiap syariat Nabi yang diutus Allah itu ada syariat sholat, ada perintah sholat. Hanya menghadap kemananya itu berubah-berubah. Kalau di zamannya Nabi Ibrahim menghadapnya ke Ka'bah, tapi ketika zamannya Nabi Musa menghadapnya ke Palestina diperintahkan. Sampai ke zamannya Nabi Muhammad dan itu berlangsung selama 10 bulan. Jadi setiap kali sholat itu Rasulullah meminta, kemudian juga selama 10 bulan itu saat Rasulullah selalu berdoa, ya Allah pindahkanlah kiblat, ya Allah semoga bisa diarahkan ke Ka'bah, semoga kami diperintahkan untuk sholat menghadap ke Ka'bah. Selama 10 bulan itu juga orang Yahudi menghina-hina umat Islam terus menerus.
Mana agama yang kalian bangga-banggakan? Toh masih mengikut juga dengan Yahudi. Padahal Rasulullah itu paling suka untuk menyelisihi apapun yang dilakukan oleh orang Yahudi. Maka Rasulullah berharap kalau orang Yahudi menghadap ke Palestina sholatnya, kami berharap menghadap ke Ka'bah. Kita ini Bu diperintahkan untuk menyelisihi apapun yang dilakukan oleh orang Yahudi. Rasulullah suka itu. Tapi sayangnya sekarang ini umat Islam banyak yang sudah termakan dengan propaganda-propaganda Yahudi. Nilai-nilai Islam dihancurkan dan mereka menyuruh umat Islam itu untuk mengekor dengan kebiasaan-kebiasaan Yahudi. Contohnya apa? Perayaan Tahun Baru. Valentine juga bisa masuk ke situ. Walaupun sebenarnya akarnya tidak asli ke bangsa Yahudi. Cuma bagaimana Yahudi ini mengatur dunia, salah satunya dengan cara menghancurkan nilai-nilai Islam supaya tidak banyak diketahui oleh umat Islam. Padahal dulu Rasulullah tidak suka seperti itu. Rasulullah paling suka untuk menyelisih apapun yang dilakukan oleh orang Yahudi. Kalau mereka sholat ke Palestina, saya berharap bisa sholat ke Mekah, menghadapnya. Kalau mereka itu tanggal 9 Muharram itu puasa, Rasulullah suka 10 Muharram juga puasa. Kalau orang Yahudi itu 10 Muharram puasa, Rasulullah berharap ada juga puasa dilakukan 9 Muharram atau 11 Muharram. Puasa Asyura kan disebut. Karena saking bencinya mereka sama Islam, Rasulullah ingin menampakkan bahwa Islam itu lebih mulia daripada kalian. Apa yang kalian lakukan akan kami selisihi. Itu yang harusnya kita lakukan sekarang. Ketika Yahudi menginginkan umat Islam itu bodoh terus. Kita jangan. Yang harus kita lakukan apa? Berusaha memperbaiki diri, belajar, cari tahu tentang agama kita. Semakin banyak doktrin-doktrin Yahudi supaya membuat umat Islam itu semakin jauh dari agamanya, semakin tidak kenal agamanya, kita harus berlaku sebaliknya. Semakin kuat juga, semakin semangat juga kita mencari tahu bagaimana agama saya ini. Maka dari itu kalau kita kembali membahas tentang peristiwa perpindahan kiblat, sejarah perpindahan kiblat, setelah 10 bulan setelah 10 bulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam itu sholat menghadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Kemudian ketika itu 10 bulan setelahnya Allah menjawab doa Nabi Muhammad. Itu Allah abadikan dalam Al-Baqarah 144. Al-Baqarah 144. Surat Quran nomor 2 ayat 144. Al-Baqarah 144. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falan walliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan seterusnya. Allah bilang, dan telah kami lihat wahai Muhammad, wajahmu itu selalu menghadap ke atas berdoa, ya Allah semoga dipindahkan arah kiblat ini. Maka sekarang kami jawab doamu. Ada nilai pelajaran penting dalam kisah ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala pasti selalu menjawab doa hambanya. Allah Subhanahu wa taala pasti selalu menjawab doa kita. Cuma cara-caranya Allah menjawab doa kita itu tidak langsung. Ada beberapa cara. Kadang-kadang Allah itu menjawab doa kita langsung saat itu juga. Minta, ya Allah saya minta jalan keluar dari masalah ini. Langsung Allah tunjukkan jalan keluar. Tapi kadang-kadang juga Allah menunggu. Sama seperti Nabi Muhammad
10 bulan ini berdoa, 10 bulan Nabi Muhammad berdoa minta supaya kiblat itu dipindahkan, nanti 10 bulan baru Allah jawab. Jadi kadang-kadang juga doa-doa kita itu dijawab setelah beberapa bulan, beberapa hari, beberapa minggu. Maka kalau doa kita saat ini belum langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berhenti berdoa. Allah itu malu kalau kita itu berdoa kemudian Allah tidak memberikan apa-apa. Jadi selalu berpikir positif, selalu berprasangka baik sama Allah. Kalau memang belum dijawab doa-doa saya saat ini, oh mungkin di masa yang akan datang akan dijawab. Kemudian nilai pelajaran yang lain, yaitu perintah Allah, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mutlak harus dikerjakan walaupun terkadang menyelisihi dengan keinginan kita, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan hati kita, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan hati kita. Saya ini mau usaha, tapi butuh modal besar. Zaman sekarang ini siapa yang bisa kasih modal 200 juta, 300 juta cash? Cuma bank. Orang kalau modal usaha besar, yang bisa kasih cair cash itu kalau bukan bank, ya lembaga-lembaga keuangan yang riba. Tetapi sebagai seorang muslim yang taat, tidak seharusnya dia datang pergi untuk melakukan transaksi riba. Walaupun dia pikir, dengan usaha ini nanti kalau dia berjalan ini akan besar, saya bisa banyak bantu orang lain. Tapi kalau ditempuh dengan cara yang salah, itu dosa. Sama seperti orang buka usaha, tapi dia tempuh ambil modalnya dengan cara riba, pinjam ke bank pakai cara riba, bunga dan lain-lain, pasti itu usahanya akan salah di mata Allah. Karena jalan yang ditempuh salah. Maka walaupun kita punya usaha ya seadanya, modal juga seadanya, tapi kalau dengan cara yang benar, insya Allah di situ berkahnya. Jadi keinginan kita ini, suka tidak suka, perintah Allah dan perintah Rasulullah itu wajib dilakukan. Ibu-ibu ketika jadi mu'alaf mulai diwajibkan yang namanya sholat 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan 1 bulan full. Padahal di agama sebelumnya tidak ada. Bangun pagi mungkin jam 5:30, jam 6. Kalau di Islam sudah tidak bisa seperti itu. Ya bangun 4:30, bangun sholat subuh gitu. Walaupun kadang-kadang perasaan kita tuh, ya Allah masih enak ini tidur-tidur. Masih enak dulu baring-baring sebentar ini. Tapi perintah Allah mengharuskan kita sholat sebelum subuh, sholat di waktu 4:30, ya kita bangun sholat. Tidak bisa kita ikuti hawa nafsu kita. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. Kalau Allah, Rasulullah sudah memutuskan suatu perkara, sholat itu wajib, riba itu haram, maka umat Islam, pengikut Nabi Muhammad tidak punya pilihan kecuali harus melaksanakan itu. Karena sebenarnya yang Allah dan Rasulullah tentukan, wajibkan kepada kita ini, itu demi keselamatan kita juga. Walaupun mungkin di dunia itu terasa berat, selalu bertentangan dengan hati kita, tapi di akhirat kita akan rasa senang. Setelah kita mati, baru kita rasa senangnya. Sama kayak Rasulullah.
Walaupun hati beliau itu kurang-kurang senang, maksudnya agak-agak ada perasaan-perasaan, ya Allah seandainya gitu. Seandainya kiblat ini mengarah ke Mekah, ya Allah saya berharap kiblat ini mengarah ke Mekah, tapi tetap beliau jalankan sholat selama 10 bulan itu menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Palestina. Tetap beliau jalankan tanpa ada yang namanya komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada yang namanya berhenti, saya tidak mau sholat sampai nanti Allah kasih pindah ke Palestina baru saya mau sholat lagi. Setelah nanti Allah sudah pindahkan Ka'bah, pindahkan kiblat ke Ka'bah baru saya mau sholat. Tidak ada begitu. Jadi artinya bahwa perintah Allah, perintah Rasulullah itu mutlak harus dikerjakan walaupun kadang-kadang menyelisihi keinginan kita. Kemudian nilai pelajaran yang lain, ini masuk ke dalam bab fikih. Orang kalau sedang sholat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, datang ke suatu tempat yang baru, kemudian tidak tahu arah kiblat, akhirnya sholat menghadap ke bukan arah kiblat. Di pertengahan sholat ada orang situ tegur, salah sholatmu, kiblatnya tidak ke sana. Itu boleh untuk berpindah arah tanpa harus membatalkan sholat dan tidak perlu mengulangi sholat yang tadi. Contoh ini, saya datang baru di Petobo, kemudian saya sholat di tempat yang baru ini menghadap ke sana, padahal kiblatnya harusnya ke sana. Sementara sholat ada datang teman tegur, salah kiblatnya, seharusnya ke sana. Saya bisa langsung sementara sholat itu, walaupun sementara ruku ini, Allahu Akbar, saya praktekkan biar lebih nyaman. Jadi sementara ruku Allahu Akbar, langsung saya pindah begini. Itu boleh, tanpa harus membatalkan sholat, tanpa harus mengulangi sholat. Karena itu juga yang terjadi dulu di masa Nabi. Jadi kan waktu kiblat itu ditentukan, pindah dari Palestina ke Mekah, arah kiblat itu dipindahkan oleh Allah, tidak semua sahabat langsung tahu. Yang pertama kali tahu sahabat yang sedang bersama Nabi saat itu. Jadi mereka sholat pertama kali ikut dengan Rasulullah menghadap ke Ka'bah. Sedangkan sahabat-sahabat yang ada di pinggir-pinggir Madinah, itu mereka sholat masih menghadap ke Palestina. Jadi sahabat pertama yang sudah sholat sama Nabi pulang ke rumahnya yang ada di pinggir kota Mekah, lihat orang-orang di sana masih sholat menghadap ke Palestina. Langsung dia bilang, saya bersaksi tadi saya sudah sholat dengan Rasulullah dan sekarang sudah menghadap ke Ka'bah. Maka seketika itu juga sahabat-sahabat yang sedang sholat di kampung yang kedua itu langsung semuanya menghadap ke Ka'bah tanpa membatalkan sholat. Kuisnya, sholat apa yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah atau sahabat Rasulullah menghadap ke Ka'bah? Silakan dicari. Kalau ada yang bisa, saya kasih hadiah. Ibu Sherly, hadiah antum masih ada di rumah. Yang bisa jawab sekarang, jangan lihat Google. Salat pertama kali menghadap ke Ka'bah itu salat apa? Yang dilakukan Rasulullah pertama kali menghadap ke Ka'bah? Iya? Salat? Betul. Masya Allah. Lihat Google. Lihat Google.
Kalau lihat Google batal. Ah, batal hadiah. Batal hadiah. Masya Allah. Jadi sholat yang pertama kali menghadap ke Ka'bah itu sholat asar. Ada dua riwayat. Ada yang bilang sholat zuhur, ada yang bilang sholat asar. Kalau ibu tadi jawab salah satunya itu betul. Sholat zuhur atau sholat asar. Itu. Jadi waktu subuh Rasul sama sahabat itu masih menghadap ke Palestina. Zuhur itu turun ayat, langsung sholat menghadap ke Ka'bah waktu itu zuhurnya. Asarnya juga begitu. Ya, tidak jadi hadiahnya. Itu yang pertama ya Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Peristiwa yang paling penting pertama terjadi di bulan Sya'ban itu perpindahan kiblat. Kemudian peristiwa yang penting kedua yang terjadi di bulan Sya'ban itu apa? Perintah untuk melaksanakan wajibnya puasa Ramadan diturunkan di bulan Sya'ban. Al-Baqarah ayat 183. Al-Baqarah ayat 183. Perintah untuk melaksanakan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, itu turun di bulan Sya'ban. Dan kita tahu sampai sekarang pun setelah 1000 tahun lebih puasa masih wajib. Kemudian kejadian ketiga. Kejadian ketiga, peristiwa ketiga yang pernah terjadi di bulan Sya'ban itu apa? Hadisul Ifki. Hadisul Ifki. Pernah dengar tentang Hadisul Ifki? Bapak Ibu pernah dengar tentang Hadisul Ifki? Belum pernah dengar? Ini peristiwa kebohongan paling besar dalam sejarah Islam. Kebohongan yang menuduh bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berzina. Itu disebut dengan hadisul ifki. Jadi pada tahun ke-6 Hijriah itu terdapat perang hadis al-ifki. Al-ifki itu peristiwa ketika Ibunda Aisyah dituduh berzina. Siapa yang mengkompori? Ketuanya orang munafik Madinah waktu itu. Ketua orang munafik Madinah, pentolannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia yang mengkompori hal ini. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana sampai ada yang namanya tuduhan mengarah kepada Ibunda Aisyah kalau beliau berzina? Jadi pada tahun ke-6 Hijriah itu ada terjadi perang antara kaum muslimin dengan orang Yahudi Bani Al-Mustalik. Ini juga dikenal dengan perang Al-Muraisi'. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau misalnya keluar kota seperti ini untuk melaksanakan kewajiban jihad, itu beliau menggilir istrinya siapa yang bisa menemani. Jadi dibikin undian. Dari 9 istri beliau itu diundi, yang keluar namanya itu yang menemani Rasulullah untuk pergi keluar ke medan jihad. Pada tahun ke-6 itu di peristiwa perang Bani Al-Mustalik atau perang Al-Muraisi', yang keluar namanya untuk menemani Rasulullah Ibunda Aisyah. Jadi sudah disiapkan onta dengan tenda-tendanya yang tertutup itu, kemudian di situ naiklah istri-istri Nabi kalau misalnya keluar bersama Rasulullah. Sambil dituntun oleh para sahabat. Kondisi Aisyah radhiyallahu taala saat itu masih kurus, masih langsing, kita bilang. Belum banyak lemaknya, belum gemuk.
beliau. Kondisi beliau masih langsing saat itu. Jadi makanya tenda onta itu pun kalau dituntun antara ada orang sama tidak ada orang, beratnya hampir sama, rasa-rasanya hampir sama. Singkat cerita, setelah selesai peristiwa perang saat itu, kaum muslimin dan juga Rasulullah mau pulang kembali ke Madinah. Posisi pulang di perjalanan, istirahat dulu di satu tempat. Ketika beristirahat, Ibunda Aisyah pergi keluar sendiri, keluar dari tenda, turun dari kendaraannya, pergi keluar untuk buang hajat. Pergi agak menjauh sampai tidak kelihatan. Pergi untuk buang hajat. Ketika mau kembali, beliau lihat kalungnya. Ternyata mata kalungnya hilang. Mata kalungnya hilang. Jatuh. Kembali lagi ke tempat yang pertama, ke tempat buang hajat tadi. Cari mata kalungnya di mana. Didapat, habis itu mau pulang ke tempatnya para tentara itu istirahat tadi, sudah tidak ada orang. Sudah berangkat duluan. Dan kendaraannya Ibunda Aisyah yang tadi dituntun oleh sahabat yang lain juga sudah dibawa. Kan tadi saya bilang kondisi Ibunda Aisyah masih langsing. Makanya kendaraannya pun antara ada orang sama tidak ada orang tidak bisa dibedakan beratnya sama atau tidak. Beratnya sama gitu. Ada orang sama tidak ada orang di dalamnya, ya beratnya itu sama, dituntun ontanya itu sama. Jadi Ibunda Aisyah ini sudah kebingungan, aduh, bagaimana ini? Ketinggalan pasukan saya. Beliau memilih untuk ya sudah saya menetap di sini saja. Di tempat peristirahatan pertama mereka tadi. Siapa tahu kalau mereka sadar saya tidak ada di kendaraan, mereka akan pulang jemput saya. Ternyata tidak pulang-pulang jemput. Tapi Nabi punya kebiasaan yang lain. Kalau misalnya satu pasukan sudah keluar dari satu wilayah, harus ada satu atau dua orang yang jadi tim pembersih. Untuk memastikan tidak ada yang ketinggalan sama sekali. Maka ada satu sahabat Nabi yang ditugaskan untuk jadi tim pembersih, mengecek kembali. Siapa namanya? Namanya Sofwan Ibnul Mu'attal. Namanya Sofwan, ringkasnya. Sofwan ini sudah kenal Aisyah sejak lama. Sebelum ada syariat hijab, Sofwan ini sudah pernah lihat wajahnya Aisyah. Makanya ketika Sofwan itu datang untuk menyisir lapangan, dia lihat ada bayangan hitam ini di bawah pohon. Orang ini didekati, ternyata Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunda Aisyah ini karena sudah terlalu lama menunggu pasukan tidak pulang-pulang, ketiduran di bawah pohon. Ketiduran. Maka ketika Sofwan melihat Ibunda Aisyah sedang tertidur, langsung beliau mengucapkan istirja. Apa itu istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau ucapkan itu. Beliau tidak berani sentuh. Bayangkan bagaimana adabnya Rasulullah itu mengajar para sahabatnya. Wanita yang bukan mahramnya mereka tidak mau sentuh, apalagi ini istri Rasul. Mereka diajar untuk jangan menyentuh sembarang wanita kecuali mahram. Padahal dulu waktu zaman jahiliyah, sebelum ada yang namanya syariat jilbab dan juga niqab itu, Sofwan sudah tahu Aisyah ini, sudah lihat mukanya juga. Tapi ketika saat itu beliau tidak berani untuk menyentuh, bahkan membangunkan pun tidak berani. Beliau cuma mengucapkan berkali-kali Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harapannya supaya Aisyah dengar, bangun gitu.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau ada anak-anaknya ibu tidak mau bangun-bangun waktu sholat subuh, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak kah atau suami kah dikasih bangun tidak mau bangun-bangun langsung teriaki innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi itu yang dilakukan oleh Sofwan. Beliau beberapa kali mengulangi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Harapannya Ibunda Aisyah bangun. Maka sudah beberapa kali diulangi langsung Ibunda Aisyah dengar, langsung bangun. Lihat ada Sofwan di depannya, langsung cepat-cepat ambil hijabnya, ditutup mukanya. Habis itu langsung Sofwan turun dari kendaraannya, beliau persilahkan Aisyah naik ke atas kendaraannya, Sofwan yang tuntun kendaraannya. Kata Ibunda Aisyah, demi Allah, tidak ada Sofwan itu berkata apapun kepada saya kecuali kalimat tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampai mau dekat Madinah, ketemulah dengan pasukan utama yang sedang berhenti lagi untuk ambil air minum. Pas lihat itu, ada Sofwan bawa kendaraan yang dibonceng cuma Aisyah. Wih, geger kaum muslimin. Aduh, jangan-jangan ini sekelas sahabat saja, sekelas sahabat Nabi saja ibu, yang imannya itu kuat sekali, masih bisa termakan yang namanya isu suuzon. Di dalam pasukan itu ada yang namanya kelompoknya orang munafik tadi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia manfaatkan ini peristiwa ini. Oh, dia sebarkan peristiwa. Oh, Aisyah sudah berzina itu sama Sofwan. Aisyah yang katanya istri Rasulullah itu pasti sudah berzina sama Sofwan. Itu buktinya mereka pulang sendirian itu di belakang. Padahal tadi Aisyah sama rombongan. Kenapa dia ke belakang sendiri? Pulangnya telat gitu. Di istilahnya orang ini di angkat teru itu masalah. Gitu. Dikasih panas terus selama 1 bulan. Maka itu ketika pasukan sampai di kota Madinah, itu kan Ibunda Aisyah tidak langsung dengar ini, tuduhannya tidak langsung dengar. Qadarullah beliau habis peristiwa itu sakit. Jadi lebih banyak berbaring di rumah. Beliau sakit juga, selama sakit itu beliau tidak sadar kalau orang satu Madinah ini membicarakan beliau. Rasulullah sudah tahu masalah ini. Tapi lihat bagaimana caranya Rasulullah itu menyikapi berita yang masih simpang siur. Beliau tidak langsung menuduh Aisyah. Bahkan beliau bersikap biasa, tidak berkurang, tidak lebih. Lembutnya kepada istrinya masih. Setiap pagi beliau datang melihat Aisyah, bagaimana kabarnya? Maka Aisyah pun tidak merasa ada apa-apa. Padahal di luar ini orang sudah begini. Betul? Sudah viral sekali. Sampai suatu malam Aisyah ini pengen keluar, ditemani sama yang namanya pengasuh beliau Ummu Mistah. Maka ketika sedang keluar pengen buang hajat, yang mana kebiasaan orang zaman dahulu kalau buang hajat itu kan pergi ke tempat jauh dari rumah, gitu, jauh dari perkampungan pergi. Maka selesai buang hajat itu langsung Ummu Mistah ini meso-meso, apa ya istilahnya ya, maki-maki. Siapa yang dimaki? Anaknya. Wah, kurang ajar ini Mistah. Anaknya namanya kan Mistah.
Kurang ajar Mistah anak saya ini. Wih, Aisyah kaget. Ummu Mistah istighfar. Kenapa kamu maki anak kamu? Kenapa kamu caci maki anak kamu sendiri? Padahal anak kamu ini orang yang sudah ikut perang Badar. Nah, di sini Ibu. Semua sahabat Nabi yang sudah ikut perang Badar, perang yang pertama kali bersama Rasulullah, itu dijamin masuk surga. Dijamin, diampuni dosa-dosanya yang sebelumnya dan setelahnya, dan sudah dijamin masuk surga. 300 orang semua itu. Makanya di antara para sahabat itu, mereka tidak berani menyalah-nyalahkan orang yang sudah pernah ikut perang Badar. Makanya Aisyah kaget. Waktu mamanya Mistah ini mencaci maki anaknya, dia kaget. Hei, anak kamu kan orang yang sudah ikut perang Badar, kenapa kamu caci maki? Langsung dijelaskan, kamu belum Mistah ini menjelek-jelekan, Mistah ini termasuk orang yang ikut menyebarkan berita yang sedang viral sekarang. Dia termasuk orang yang percaya dengan berita itu. Aisyah bertanya, berita apa yang sedang viral di Madinah? Kamu belum tahu? Belum. Astagfirullah. Kita ini sudah mau 1 bulan, kamu ini sedang dituduh berzina. Dan Mistah termasuk orang yang termakan isu itu. Makanya mamanya marah-marah. Pas dengar itu tambah sakit Aisyah. Tambah sakit. Akhirnya besoknya ketika Rasulullah datang lagi setiap pagi, jadi Rasulullah itu kebiasaannya setiap pagi selesai sholat subuh, selesai zikir, selesai mengaji di masjid, beliau keluar jenguk istrinya satu-satu, lihat bagaimana, bertanya kabarnya seperti apa, bagaimana kabarnya. Besok paginya ketika Rasulullah bertanya seperti itu, Aisyah saya minta izin mau pulang ke rumah orang tua saya. Rasulullah bilang boleh, silahkan. Maka Aisyah pulang ke rumah orang tuanya, pulang ke rumah ayahnya. Siapa nama ayahnya Aisyah? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ini tidak ada hadiahnya. Jadi Rasulullah minta pulang ke rumah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Minta pulang sampai berita ini itu terklarifikasi. Maka cara Rasulullah pun seperti itu. Beliau ketika mendengar bahkan ini yang menyinggung keluarganya sendiri, istrinya sendiri yang dituduh, beliau tidak langsung bertanya begitu. Tapi beliau menunggu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak langsung main hakim sendiri, termakan isu, tidak, sampai beliau pastikan. Maka di akhir-akhir bulan itu Rasulullah langsung datang. Rasulullah langsung datang. Karena bahaya ini, sudah bahaya sekali. Isu ini sampai memecah belah sahabat. Bahkan sahabat-sahabat yang terkenal soleh sudah termakan isu ini. Bahkan sahabat pernah hampir berperang cuma gara-gara isu ini. Pernah hampir berperang satu sama lain, saling baku bunuh hanya gara-gara isu ini. Maka di akhir-akhir bulan Rasulullah datang. Rasulullah juga menunggu ini wahyu dari Allah, petunjuk dari Allah, ini penjelasan, klarifikasi dari Allah, langsung tidak turun-turun. Sampai Rasulullah datang ke rumahnya Abu Bakar, lihat istrinya Aisyah, langsung berkata seperti ini. Aisyah, kamu sudah dengar kabar yang menyebar di Madinah? Sudah. Kata Rasulullah, kalau memang kamu tidak melakukannya, maka mintalah kepada Allah petunjuk. Tapi kalau kamu melakukannya seperti yang seperti kabar yang beredar itu, minta ampun kepada Allah dan mintalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Aisyah langsung bilang, saya
mau bilang tidak melakukan, pasti kalian juga tidak percaya. Saya mau membela diri, pasti kalian tidak percaya. Saya mau mengatakan seperti yang kalian katakan, saya tidak melakukannya gitu. Apapun yang saya katakan, mau iya atau tidak, pasti kalian tidak ada percaya. Maka kata Aisyah, saya hanya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha memberikan petunjuk, Allah yang maha membuka jalan, Allah yang maha mengeluarkan seseorang dari kesulitannya. Tidak lama dari situ, belum Rasulullah keluar dari kamarnya Aisyah, langsung turun wahyu yang menjelaskan tentang Ibunda Aisyah terbebas dari tuduhan itu. Ada di mana wahyunya? An-Nur, Quran surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 21. Coba ibu baca nanti Quran surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 21. Quran surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 21. An-Nur itu ada di nomor 24. Jadi surat nomor 24 ayat 11. Nanti tinggal Bapak Ibu baca sendiri apa terjemahannya. Maka peristiwa yang paling besar dalam sejarah Islam, tuduhan bahwasanya Ibunda Aisyah berzina, itu terjadi di mana? Di bulan Sya'ban juga. Ini menandakan bahwasanya bulan Sya'ban itu penting. Karena banyak juga peristiwa-peristiwa penting terjadi di situ. Jadi kita ini sekarang yang sedang masuk di dalam bulan Sya'ban, jangan lalai. Jangan sampai kita lupa sunnah-sunnah yang Rasulullah anjurkan harus dilakukan di bulan Sya'ban. Itu semua yang tadi saya sampaikan sudah berlalu. Sudah menjadi sejarah. Tapi ada satu hal yang itu masih tetap terjadi hingga saat ini selalu di bulan Sya'ban. Apa itu? Salah satunya adalah di bulan Sya'ban ini dalam sebuah hadis disebutkan bahwa bulan ini adalah bulan ketika buku catatan amal kita itu ditutup dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa dari sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Usamah bin Zaid ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya itu tidak pernah melihat engkau banyak berpuasa seperti di bulan Sya'ban ini." Artinya Rasulullah itu banyak sekali puasa ketika di bulan Sya'ban dibandingkan bulan-bulan yang lain selain Ramadan. Hampir setiap hari dilihat Rasulullah berpuasa. Ditanyalah sama sahabat. Jawaban Rasulullah kepada Usama apa? Kata beliau bahwasanya wa huwa syahrun yarfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin.
Ini adalah bulan Sya'ban, yaitu bulan di mana buku catatan amal semua umat itu, buku catatan amal setiap orang akan ditutup dan diangkat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disimpan. Makanya Rasulullah berharap ketika buku catatan amalannya itu diangkat ke langit, beliau dalam keadaan taat. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan itu kapan buku catatan amalan kita itu ditutup dan diangkat ke langit. Salah satunya tadi dikatakan di bulan Sya'ban. Ada riwayat yang lain mengatakan diangkat setiap hari. Amalan yang dilakukan pagi itu diangkat ke langit sebelum masuk waktu malam. Amalan yang dilakukan malam hari itu diangkat ke langit sebelum masuk waktu pagi. Setiap hari seperti itu. Ada juga riwayat yang ketiga menjelaskan bahwa amalan kita itu diangkat ke langit di waktu hari Senin dan Kamis. Tapi inti dari semua itu menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita supaya di waktu-waktu buku amalan kita itu diangkat, usahakan kita sedang dalam posisi taat. Usahakan kita sedang dalam posisi beribadah. Puasakah, sholatkah, sedekahkah? Jangan kondisi itu ketika amalan kita diangkat dalam posisi sedang basuh supo, bagibah, bermaksiat sendiri, waliyazubillah. Jangan. Maka itu di antara kejadian yang akan selalu terus terulang di bulan Sya'ban ini, yang harus kita ketahui bahwa bulan Sya'ban bulan diangkat catatan amalan seorang muslim. Maka amalan-amalan apa yang harus kita perbanyak di bulan Sya'ban? Ini yang jadi pertanyaan. Amalan-amalan apa yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban? Betul. Yang pertama, memperbanyak baca Al-Quran. Orang-orang soleh terdahulu itu bilangnya bulan Sya'ban ini bulannya para ahli Al-Quran, bulannya membaca Al-Quran. Maka perbanyaklah baca Al-Quran di bulan Sya'ban. Yang kedua, perbanyak sedekah. Zakat, sedekah, zakat harta perbanyak di bulan Sya'ban. Kita yang memiliki rezeki lebih dari Allah Subhanahu wa taala, cari orang fakir, cari orang miskin, keluarkan sedekah harta kita kepada mereka. Niatkan, ya Allah, saya sedekah harta kepada orang ini supaya dia punya modal untuk menghadapi bulan puasa. Dia bisa beli beras, dia bisa beli ikan. Makanya itu orang-orang soleh terdahulu juga banyak bersedekah, banyak mengeluarkan harta zakatnya di bulan Sya'ban, supaya membantu saudara-saudara miskinnya yang lain bisa menghadapi Ramadan dengan lebih baik. Kemudian yang ketiga, kalau yang pertama tadi banyak baca Quran, yang kedua banyak bersedekah, yang ketiga banyak berpuasa. Bulan Sya'ban ini adalah bulan sebelum Ramadan. Di dalam Ramadan kita wajib untuk berpuasa. Itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah.
Tidak ada orang yang dibolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan kecuali orang yang berhalangan haid, nifas, atau orang yang sudah tua tidak mampu untuk puasa lagi. Selain itu wajib puasa Ramadan. Kita sering dengar penceramah Ramadan itu, kultum Ramadan mengatakan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa bulan Ramadan dengan iman yang kuat, yakin percaya sama Allah, mengharapkan hanya pahala dari Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Betul? Betul? Bahkan Al-Baqarah 184 pun itu mengatakan hal seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, Allah sudah memerintahkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga orang-orang sebelum kalian itu wajib berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kata-kata la'allakum ini kalau dalam bahasa Arab itu disebut dengan kalimat taroji. Kalimat pengharapan yang mana hasilnya itu tidak akan tercapai kecuali bersungguh-sungguh. Jadi kalau mau dapat yang namanya ampunan sama Allah di bulan Ramadan harus bersungguh-sungguh. Dan salah satu cara untuk bisa bersungguh-sungguh mempersiapkan diri mulai dari bulan Sya'ban. Jangan sampai Ramadan kita itu lewat kayak Ramadan biasa. Puasa sekedar puasa, baca Quran sekedar baca Quran. Hari pertama baca, hari kedua baca, hari ketiga, hari keempat, masuk hari ke-8. Sibuk. Sudah capek. Ini baca 1 lembar saja terbata-bata, susah sekali. Yang Iqra 1, Iqra 2. Sudah mulai ditinggalkan 1 kali, ditinggalkan 2 kali, keterusan sampai akhir Ramadan. Bagaimana kita mau mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kalau kita tidak mempersiapkan diri sebaik mungkin saat ini di bulan Sya'ban ini? Bagaimana kita mau mengharapkan ampunan Allah di bulan Ramadan kalau kita tidak sungguh-sungguh melakukan puasa? Maka kapan waktunya untuk melatih diri supaya bisa mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, supaya kita bisa maksimal di bulan Ramadan? Ya di bulan Sya'ban ini. Latih diri kita, biasakan diri kita berpuasa, biasakan diri kita baca Quran tiap hari. Walaupun masih Iqra 1, walaupun masih Iqra 2, baca 1 lembar saja itu sudah kesulitan, bukan main. Jangan berhenti. Kalau misalnya teman yang satu, alhamdulillah saya sudah hatam 1 juz, alhamdulillah saya sudah hatam 2 juz. Ini saya baca 1 halaman saja belum selesai-selesai. Jangan berhenti. Tidak penting berapa banyak orang hatam. Tapi yang penting itu konsistensi kita baca Al-Quran tiap hari di bulan Ramadan. Walaupun cuma dapat 2 juz, tapi tiap hari itu kita sudah usaha mati-matian. Walaupun masih terbata-bata, itu lebih baik. Lebih baik daripada tidak baca Quran sama sekali. Jangan alasan, aduh saya ini masih susah baca Quran, masih kelas Iqra. Tidak usah aja baca Quran pas puasa, seadanya saja. Bagaimana mau dapat pahala Ramadan yang sempurna kalau begitu? Makanya dari sekarang, dari bulan Sya'ban ini, persiapkan diri, latih diri, biasakan diri supaya bisa beramal soleh. Biasakan diri itu sehari bisa baca Quran setiap waktu minimal 2 lembar kah, berapakah, intinya setiap hari baca Quran. Sesekali seling-selingkan dengan puasa. Kemudian di bulan Sya'ban ini juga latih diri supaya terbiasa mengeluarkan sedekah.
Sedekah itu jangan menunggu kaya, Bu. Sedekah juga jangan menunggu tua. Orang yang mudah mengeluarkan sedekah ketika kaya, mudah mengeluarkan sedekah ketika tua, itu karena mereka dari masa susahnya sudah terbiasa keluarkan sedekah. Sebelum kaya dia sudah terbiasa mengeluarkan sedekah. Waktu masih muda dia sudah terbiasa mengeluarkan sedekah. Buktinya ada orang kaya tidak mau sedekah juga. Oh, nanti saya kalau sudah banyak uangku baru saya mau sedekah sekian rutin seperti ini. Tahu-taunya ketika sudah banyak uangnya tidak mau juga mengeluarkan sedekah. Makanya sedekah jangan menunggu kaya. Sedekah jangan menunggu tua. Jangan menunggu banyak. Betul. Betul. Masya Allah. Jadi supaya kita itu bisa mendapatkan pahala sedekah yang banyak di bulan Ramadan, biasakan dari bulan Sya'ban ini. Akhirnya kalau sudah terbiasa sedekah di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan walaupun ini kondisi seret, cuma ada 5.000, 10.000, tapi masih mau keinginan untuk sedekah. Tidak khawatir, aduh bagaimana nanti saya punya babuka ini aduh bagaimana Itu urusan nanti. Urusan kesekian itu. Selama sudah ada sisa yang disiapkan untuk di rumah, walaupun mungkin cuma seadanya, cuma barangkali teh. Yang penting saya hari ini bisa sedekah, itu lebih baik. Jangan juga, ada uang ini 10.000, saya habiskanlah semua untuk sedekah. Tidak benar juga seperti itu. Sisakan dulu untuk rumah, bagi 2, ya kan? Baru yang sisa setengahnya lagi sedekahkan. Makanya sebelum menghadapi masa yang kering, di bulan Sya'ban, suku-suku di Arab itu membuat kelompok-kelompok kecil untuk mencari persediaan air. Bikin kelompok-kelompok kecil, diutus ke seluruh negeri, cari persediaan air, bawa pulang untuk persiapan Ramadan. Jadi banyak kelompok-kelompok itu yang keluar di bulan Sya'ban. Makanya disebut Sya'ban, karena artinya kelompok-kelompok kecil. Dan kita juga harusnya seperti itu. Maksudnya apa? Supaya kita bisa mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan, persiapkan dari sekarang, cari bikin kelompok, paksa diri, melatih diri untuk beramal soleh, supaya di Ramadan kita itu bisa duduk manis. Duduk manis artinya apa? Duduk manis sudah terbiasa lagi mengerjakan amal soleh, tidak harus disuruh-suruh. Jelas ya Bapak Ibu? Itu poin paling penting di bulan Sya'ban. Bulan untuk melatih diri. Masih ada 18 hari bulan Sya'ban ini. Kalau sekarang ini tanggal 11, berarti masih ada 18 hari. Mulai bikin jadwal, mulai atur jadwal kita, bagaimana 18 hari ini saya perbanyak puasa, perbanyak sedekah, perbanyak baca Quran, supaya terbiasa di bulan Ramadan. Jangan tunggu Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting juga ini Bapak Ibu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada siapapun muslim dan muslimah yang masih punya tanggungan puasa, itu harus diselesaikan di bulan Sya'ban. Langsung selesaikan cepat-cepat di bulan Sya'ban. Jangan sampai nanti nunggu selesai Ramadan tahun depan lagi baru mau dibayar. Itu kita hutang sama Allah. Jadi yang masih punya utang puasa, selesaikan cepat-cepat di bulan Sya'ban ini. Jangan sampai menunggu masuk bulan Ramadan lagi. Pasti tambah lagi kalau perempuan, pasti.
Cuma yang bilang tambah lagi ini orang laki-laki itu yang belum tentu. Itulah sedikit penjelasan tentang ada apa dengan bulan Sya'ban. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan? Ya. Yeah. Itu masalah yang kalau kita misalnya usaha tadi itu yang riba, itu misalnya kan ada ini teman dia mau mulai usaha tapi pakai uang bank, ya kan? Kayak begitu riba. Itu cara membersihkannya bagaimana, Ustaz? Pertama, taubat. Yang kedua, putuskan. Sudah, stop, tidak lagi ambil. Berarti dari usaha itu istilahnya jangan pakai dari situ. Jangan, masih bisa. Cuma komitmennya tidak akan pernah ambil lagi dari harta riba. Iya, maksudnya ya dia sudah begitu, tidak ini kan, tidak, maksudnya memang sudah bertobat, sudah. Cuma usaha yang dari yang dia bangun dari uang bank itu kan jalan terus nih. Itu yang maksudnya dia mau bersihkan seperti itu tuh istilahnya, karena kan dia tahu memang dia sadar dia bangun usahanya dari riba. Makanya dia bilang saya mau bersihkan usaha ini, makanya dia bilang dengan cara bagaimana. Baik, caranya tadi kan yang saya bilang pertama taubat, yang kedua itu putuskan ribanya, maka lunasi segera hutang riba tersebut. Setelah lunas jangan lagi pernah ditambah. Banyak orang salah paham sekarang. Salah paham bahwa salah satu cara untuk memutuskan hutang riba itu adalah ya sudah dimandekkan aja. Dibikin kredit macet. Kalau menurut kami itu kurang tepat. Karena hutang tetap adalah kewajiban. Mau dengan cara riba atau tidak riba, hutang tetap kewajiban. Dan salah satu yang bisa membuat kita itu terhalang masuk surga adalah hutang. Kalau masalah utang riba sudah selesai. Alhamdulillah kalau misalnya sudah selesai, ya sudah stop sebagai bukti sudah bertaubat dari riba, jangan lagi pernah buka pintu riba. Berarti Tapi yang kerjakan sampai sekarang ini istilahnya ya sudah. Ya, itu dia yang ditakutkan karena dia awali itu dari itu. Insya Allah sudah dihitung halal. Kalau merasa masih ragu-ragu lagi apakah sudah halal atau belum, keluarkan sedekahnya setiap hari dari harta penghasilan itu. Karena kan sedekah itu sifatnya mencuci. Seperti air, mendinginkan api, mendinginkan kayu bakar gitu. Itu sifat sedekah. Ini kita kembali lagi ke tadi ya. Banyak orang berpikiran salah bahwa salah satu cara untuk memotong usaha riba itu dengan kredit macet. Tidak benar. Kalau menurut kami kurang tepat. Maka caranya bagaimana? Ya sudah, berhenti, selesaikan, lunaskan cepat kredit itu, kemudian jangan pernah buka lagi. Karena hutang adalah hutang. Walaupun mungkin dulu caranya kita salah berhutang itu, ya sudah kita tetap punya kewajiban untuk menyelesaikan sebagai muslim. Hanya setelah selesai jangan lagi buka hutang yang baru. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan lain? Kalau sudah tidak ada, kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allah, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan ini bisa kita kerjakan sama-sama. Semoga apa yang kita kerjakan bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saling mendoakan Bapak Ibu, saling mendoakan. Mungkin kadang-kadang kita berdoa sendiri itu tidak langsung dijawab sama Allah, tapi kalau saudara kita yang mendoakan kita, siapa tahu bisa langsung dijawab sama Allah. Makanya saya minta
Saya memohon kepada Bapak Ibu, tolong doakan saya, doakan keluarga saya. Insya Allah saya juga akan selalu mendoakan Bapak Ibu, mendoakan kebaikan keluarga Bapak Ibu semuanya. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.